Ini adalah hari ke-39 Perang di Iran. Saya sudah berbicara lebih dari 100.000 kata tentang topik ini sampai saat ini. Namun, kita belum membahas secara mendalam serangan militan dari aktor non-negara. Di dalam Iran, tidak ada kelompok militan yang membuka front gerilya dalam perang ini. Tidak ada kelompok militan yang menyerang pemerintah juga, sejauh yang kita tahu. Hal serupa juga terjadi di luar Iran, dan itulah yang akan menjadi fokus kita hari ini. Tidak ada kelompok militan yang menyerang Amerika Serikat. Yang paling banyak kami amati hanyalah beberapa insiden pelaku tunggal, seringkali dengan keterkaitan yang longgar dengan Iran. Itu memang mengkhawatirkan ya, tapi tidak pada tingkat yang sama dengan sesuatu yang diorganisir oleh jaringan dengan banyak sel. Ada sebuah kelompok Syiah di Irak yang menculik seorang jurnalis Amerika bernama Shelley Kittleson. Tapi itu terasa tidak berhubungan dengan prosesnya dan akibatnya hanya mendapat sedikit liputan media. Sebenarnya, hal yang paling mendekati aksi nyata dari kelompok militan adalah Israel membuka front melawan Hizbullah. Houthi Yaman mencoba mengingatkan dunia bahwa mereka masih ada, dan kelompok pendatang baru potensial yang menyerang berbagai negara Eropa. Masalah Hizbullah sebenarnya tidak terlalu dihitung, karena itu sudah berlangsung ketika Perang Iran dimulai. Masalah Houthi butuh waktu untuk muncul, dan sejauh ini relatif terbatas. Dan Eropa tetaplah Eropa, yang membuat situasinya semakin aneh mengingat benua itu berusaha untuk tetap di luar perang. Dengan kemarahan di setiap sisi persamaan, kurangnya sesuatu yang lebih serius di Amerika Serikat mungkin agak mengejutkan. Ya, pemerintah Arab tampaknya tidak terburu-buru untuk mengakhiri perang. Dan sulit untuk mengukur opini publik di negara-negara tersebut. Tetapi ada banyak warga biasa di kawasan itu yang marah kepada Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, tidak dibutuhkan mayoritas untuk menimbulkan masalah. Hanya segelintir orang yang sangat termotivasi saja sudah cukup. Sejalan dengan itu, Anda mungkin ingat bagaimana kelompok militan memiliki model bisnis yang menyimpang. Melakukan serangan justru mendorong dukungan yang lebih besar terhadap organisasi mereka, baik dalam hal uang maupun personel. Terkadang dukungan itu datang dari pemerintah, seperti pemerintah Iran yang membangun seluruh poros perlawanan. Dan dengan meningkatnya permintaan laten untuk mendukung perlawanan yang semi terorganisasi, kita mungkin akan melihat peningkatan yang sepadan dalam perlawanan yang semi terorganisasi. Tapi kebanyakan di luar sana sepi-sepi saja. Jadi, hari ini, mari kita coba memecahkan teka-teki di sini, sambil kita mulai menghidupkan suasana untuk memecah kesunyian itu. Kita akan mulai dengan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh Houthi, karena jawabannya di sana lebih jelas. Setelah itu, kita akan membahas kasus yang lebih aneh tentang apa yang sedang terjadi di Eropa. Lalu, kita akan membahas situasi politik aneh yang sedang dihadapi Amerika Serikat. Dan terakhir, saya akan berspekulasi tentang apa yang mungkin dipikirkan Iran mengenai semua ini. Tapi sekarang kita menuju ke Houthi. Kurang dari setahun yang lalu, Amerika Serikat membombardir kelompok tersebut sebagai balasan atas serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Nah, Houthi kembali beraksi, meluncurkan beberapa rudal ke Israel dan mengancam akan menutup selat itu. Bukan yang itu, kenapa perancang GIM harus memberi kita 2 titik penyempitan utama yang berdekatan di peta ini? Meskipun aksi Houthi saat ini merupakan respon terhadap serangan Israel ke Hizbullah, penutupan selat Bab el-Mandab sebelumnya adalah sebagai respon terhadap perang Gaza. Dan memang benar, reputasi Houthi memang meningkat sebagai konsekuensi dari kampanye tersebut. Biasanya di sini saya akan mengutip beberapa angka untuk mendukung klaim tersebut. Sayangnya, Houthi tidak mempublikasikan angka perekrutan atau penggalangan dana, jadi kita hanya bisa mengandalkan perasaan saja untuk hal itu. Melompat ke masa sekarang, alasan mengapa Houthi membutuhkan waktu lama untuk bertindak, dan bahkan sampai sekarang belum banyak melakukan apa-apa, adalah karena mereka tidak lagi memiliki akses ke pendukung utama mereka. Mereka bertahan selama 2 bulan dalam operasi Rough Rider karena mereka bisa menerima pasokan ulang dari Iran. Namun saat ini, Iran tidak berada dalam posisi untuk memberikan dukungan yang sama. Pemerintah sedang sibuk menghadapi Amerika Serikat. Yang paling penting bagi Houthi saat ini adalah menghemat amunisi untuk mencegah Amerika Serikat atau Israel bertindak terlalu jauh. Rudal-rudal yang ditembakkan ke Israel berhasil membuat Houthi kembali diperbincangkan, buktinya sekarang ini. Namun akan mengejutkan jika terjadi lebih banyak hal di sana. Tapi tentu saja, itu akan memiliki konsekuensi yang signifikan. Dengan Selat Hormuz diblokir, Arab Saudi sebagian menyalurkan minyak ke arah barat lewat pipa untuk dikirim melalui Laut Merah.
Jika Selat Bab el-Mandab juga diblokir, minyak Arab Saudi harus melewati terusan Suez dan mengelilingi Afrika untuk mengirim apapun ke Asia. Waduh. Sebenarnya pembahasan ini menjadi jawaban sebagian dari teka-teki yang akan dibahas di sisa video ini. Mungkin benar bahwa perang telah meningkatkan dukungan publik bagi kelompok militan untuk bertindak. Namun jika peningkatan itu lebih dari diimbangi oleh hilangnya dukungan yang dapat diandalkan dari Iran, maka sisanya hanya menjadi pembahasan akademis, dan Amerika Serikat serta Israel telah mencapai salah satu tujuan utama mereka dalam konflik ini. Sebaliknya, memang ada beberapa pergerakan yang lebih serius, tetapi kelompok tersebut hanya aktif di Eropa. Kisah ini mudah terlewatkan jika Anda tinggal di Amerika Serikat, dan hal ini memiliki implikasi penting bagi mereka yang berada di seberang Atlantik. Jadi mari kita luangkan waktu sejenak untuk berkeliling benua ini. Pada tanggal 9 Maret, yang menjadi sasaran adalah sebuah sinagoga di Liège, Belgia. Pada tanggal 13 Maret, yang menjadi sasaran adalah sinagoga lain di Rotterdam, Belanda. Pada tanggal 16 Maret, sebuah IED diledakkan di Amsterdam, tampaknya menargetkan BNY Mellon. Pada tanggal 23 Maret, yang menjadi sasaran adalah ambulans yang dijalankan oleh relawan Yahoo di London, Inggris. Pada tanggal 24 Maret, sebuah mobil dibakar di Antwerp, Belgia. Pada tanggal 28 Maret terjadi upaya serangan yang digagalkan di cabang Bank of America di Paris, Prancis. Siapa pihak di balik serangan-serangan ini? Kemungkinan besar Yeshab al-Yamin yang telah mengklaim setiap serangan tersebut atau diduga berada di baliknya. Kelompok ini pada dasarnya muncul entah dari mana pada bulan Maret, tampaknya berusaha menarik perhatian publik di saat situasi sedang memanas. Tidak ada yang benar-benar yakin siapa yang berada di balik organisasi tersebut. Baik pejabat Israel maupun Eropa telah menyatakan keyakinan bahwa ini bisa saja hanya Iran yang mencoba mengubah citra sambil tetap bisa menyangkal keterlibatan secara meyakinkan. Selain fakta bahwa kelompok tersebut memang ada 2 poin penting yang perlu disampaikan di sini. Pertama, Eropa tidak banyak bertindak selain melakukan tindakan kepolisian. Dalam model yang memandang serangan sebagai kampanye penggalangan dana, ini bukan strategi yang baik. Kompromi yang harus dibuat oleh sebuah kelompok adalah bahwa serangan tersebut berfungsi sebagai iklan, tetapi memiliki kelemahan, yaitu memicu respons dari target yang pada akhirnya bisa membuat kelompok tersebut berada dalam posisi yang lebih buruk. Tapi jika kamu bisa menyerang tanpa mendapat respons, kamu bisa menjalankan iklan menyimpangmu tanpa risiko mendapat balasan. Itu membuat target menjadi semakin menarik untuk serangan berikutnya. Saya tahu bahwa Eropa menganggap operasi Iran bukanlah perang mereka. Itu bisa dimengerti mengingat negara-negara Eropa tidak memulainya dan Amerika Serikat hampir tidak berkonsultasi dengan mereka selama persiapan. Namun, serangan yang terus berlanjut dari Iran meskipun demikian akan membuatnya menjadi perang Eropa dengan satu atau lain cara. Kedua, ini adalah serangan bersenjata di wilayah Atlantik Utara. Seseorang pada suatu saat mungkin akan mengangkat isu pasal 5 yang tampaknya menjadi pelengkap kekacauan yang sempurna dalam salah satu hari Minggu paling heboh tahun ini dalam politik NATO. Kembali ke Amerika Serikat, sejauh ini situasinya relatif tenang. Sejauh ini adalah kata kunci di sini, karena kelompok militan tidak selalu siap melancarkan serangan secepat itu, terutama ketika mereka mungkin harus membangun operasi di seberang Atlantik. Pengingat halus bahwa Amerika Serikat meradikalisasi beberapa individu di Timur Tengah dengan mendirikan pangkalan selama Perang Teluk, tetapi butuh waktu 10 tahun bagi Amerika Serikat untuk benar-benar menyadarinya, meskipun kelompok itu sudah aktif selama waktu tersebut. Dengan kata lain, jangan merasa nyaman hanya karena lebih dari sebulan telah berlalu tanpa insiden serius. Tetap saja, masih banyak kerentanan jangka pendek yang perlu dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Iran pada dasarnya telah memberi dunia contoh cara melakukan hal ini dengan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Irak beberapa kali. Yang paling menonjol adalah insiden ini, di mana sebuah drone berputar-putar di atas tempat itu cukup lama, sehingga semua orang di internet bisa mendapatkan tur yang jelas tentang kompleks tersebut. Perlu diingat bahwa Irak seharusnya lebih diperkuat daripada kebanyakan tempat lain, jadi jika hal itu bisa terjadi di sana, maka hal itu bisa terjadi di hampir semua tempat. Kita juga sudah membahas panjang lebar semua risiko keamanan yang ada di seberang perbatasan dengan Meksiko, jadi saya tidak akan membahas itu lagi. Tapi kita setidaknya harus sadar akan kemungkinan bahwa pemerintah Iran bisa bertahan dari perang ini dan mulai mengisi kembali persediaannya. Orang jadi bertanya-tanya, apakah kartel Meksiko mungkin akan bekerja sama secara aktif dengan Iran jika prospek keuangannya menguntungkan? Di luar hal-hal yang sederhana itu, ada cerita politik domestik yang lebih rumit di sini yang layak untuk dieksplorasi.
Selama 1,5 bulan, Transportation Security Administration telah terputus dari pendanaan federal. Ini adalah strategi Partai Demokrat di Kongres untuk mencoba membatasi ICE agar tidak membekukan kehidupan sosial normal di banyak kota besar Amerika Serikat. ICE berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jadi, Partai Demokrat memulai penghentian sementara sebagian operasional pemerintah hanya pada departemen itu saja. Konsekuensinya cukup menarik. Petugas TSA yang juga berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak menerima beberapa kali pembayaran gaji. Mereka kemudian mulai absen dari pekerjaan sehingga menimbulkan antrean panjang di bandara. Hei, kita semua suka antrean, tapi bukan antrean yang seperti itu. Sementara itu, ICE tetap berjalan seperti biasa. Mereka mungkin juga berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri yang tidak didanai, tetapi undang-undang anggaran sebelumnya telah mendanai mereka untuk masa mendatang. Ini menciptakan situasi aneh di mana pemerintahan Trump menugaskan agen ICE untuk membantu keamanan bandara yang sebenarnya tidak banyak berpengaruh karena mereka tidak terlatih untuk pekerjaan itu. Untuk memperjelas, memang seperti inilah mekanisme shutdown pemerintahan. Partai minoritas menargetkan sesuatu atau bahkan semuanya yang sama sekali tidak berhubungan dengan sasaran yang dimaksud untuk memaksa adanya tindakan pada isu tertentu itu. Di sini memberlakukan pembatasan baru pada agen ICE. Tapi ada risiko politik yang jelas dengan strategi khusus ini. Sejauh ini, Partai Demokrat tampaknya berada di posisi utama untuk meraih perolehan besar dalam pemilu sela pada pemilihan November nanti. Salah satu dari sedikit hal yang secara masuk akal bisa membalikan keadaan itu adalah serangan terhadap industri penerbangan. Iklan politiknya praktis sudah tersusun sendiri. Partai Demokrat menolak mendanai TSA dan sekarang 100 orang tewas. Sekarang saya mengerti bahwa Anda secara pribadi mungkin tidak merasa seperti itu. Dan lebih dari itu, Anda mungkin pada akhirnya menyalahkan Trump karena menciptakan kondisi untuk serangan seperti itu. Tapi iklan itu bukan ditujukan untuk Anda. Iklan itu ditujukan kepada pemilih independen yang secara tradisional memilih Partai Republik dan khawatir tentang jenis masalah seperti itu. Dan itu akan efektif. Petugas TSA mulai dibayar lagi pada 30 Maret sebagai bagian dari perintah eksekutif Trump yang segera harus ditangani oleh pengadilan. Namun ini tetap menjadi topik perdebatan di Kongres dan saya tidak yakin bahwa Demokrat di Kongres sepenuhnya memahami risiko di sini. Akhirnya, kita sebaiknya juga memikirkan secara singkat tentang insentif Iran sendiri untuk mendorong serangan ke wilayah Amerika Serikat sendiri saat ini. Dalam seminggu terakhir, kita terus melihat tema berulang tentang bagaimana perang ini hampir sepenuhnya dirasakan lewat beban ekonomi warga Amerika, bukan di medan perang. Teheran tidak menginginkan apapun selain menaikkan harga di pompa bensin, dengan harapan bahwa orang Amerika akan mendesak Trump keluar dari Iran. Oleh karena itu, opsi nuklir non-nuklir dengan menutup Selat Hormuz dan semua keseruan yang menyertainya. Sejauh ini, saya akan mengatakan bahwa strategi ini sedang berhasil, dengan catatan bahwa sedang berhasil tidak sama dengan sudah berhasil dan masih ada jalan panjang sebelum yang pertama menjadi yang kedua. Lupakan saja bahwa akan ada lebih banyak bom yang dijatuhkan sementara itu dan kita mungkin harus mendapatkan pemimpin tertinggi baru lagi dengan asumsi yang sekarang masih hidup. Anggaran untuk gambar coret-coret saya di sini sudah menipis, jadi saya berharap semua ini akan segera berakhir. Intinya adalah, jika strategi Anda sudah berjalan ke arah yang benar, adalah ide buruk untuk mulai mengambil langkah sembrono. Menggunakan taktik dengan variansi tinggi lebih cerdas ketika risikonya lebih kecil. Akibatnya, Iran mungkin tidak ingin mendorong jenis serangan seperti ini untuk sementara waktu. Belum ada efek rally round the flag yang muncul untuk Trump sejauh ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Anda juga bisa membayangkan bahwa efek rally round the flag tidak akan muncul, bahkan jika wilayah Amerika Serikat sendiri diserang. Namun, semuanya bisa berbalik menjadi bumerang secara spektakuler jika harapan itu ternyata salah. Dan perkembangan perang Iran menunjukkan bahwa Iran mungkin akan lebih diuntungkan dengan pendekatan yang lebih konservatif. Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Houthi hanya ingin tetap relevan, tapi tidak bisa berbuat banyak lagi. Eropa mungkin satu-satunya tempat di mana Iran atau proksi-proksinya sedang melancarkan manuver. Ada beberapa kerentanan yang dihadapi Amerika Serikat, tapi Iran bermain api jika mencoba memanfaatkan salah satunya. Di saluran utama, suasananya tenang dulu, tapi mampirlah ke Lines on Maps Extra jika kamu ingin mendengar versi saya yang lebih tak terkendali membahas rencana perang. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri.